Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tragedi yang terjadi kepada seorang wanita cantik asal Turki. Wanita ini ditemukan meninggal dunia di kamar pacarnya sendiri setelah dia memberitahu pacarnya kalau dia telah melakukan tindakan aborsi terhadap calon anak mereka. Şüpheli sevgili tutuklandı. Genç kadını öldüren silahsa hala ortada yok. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di kota Aydin, negara Turki, hiduplah seorang gadis cantik bernama Busra Çin, berusia 24 tahun. Busra berasal dari kota Gaziantep, sebuah kota yang berjarak sekitar ribuan mil dari kota Aydin. Keluarganya masih tinggal di kota Gaziantep, sedangkan Busra sendiri merantau ke kota Aydin untuk meneruskan pendidikannya. Dia berkuliah di Aydin Adnan Menderes University dengan mengambil jurusan hubungan internasional. Busra dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Dia tumbuh besar dikelilingi keluarga yang memberikannya perhatian dan juga cinta. Pergi merantau ke kota lain seorang diri merupakan hal yang sulit bagi Busra. Untungnya Busra berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru berkat kepribadiannya yang baik hati. Teman-teman Busra di kampus mengenal Busra sebagai gadis yang cerdas dan juga pendiam. Busra telah memiliki seorang kekasih bernama Özcan Korkmaz yang berusia 29 tahun. Özcan bekerja sebagai teknisi listrik dan tinggal di distrik Nazilli yang terletak tak jauh dari kota Aydin. Busra dan Aydin sudah berpacaran selama sekitar 1 tahun. Busra seringkali pergi dan bermalam di rumah Özcan yang terletak di Nazilli. Tak banyak orang yang tahu tentang hal ini karena Busra tidak suka menceritakan tentang kehidupan pribadinya kepada orang lain ataupun mengupload kegiatannya di media sosialnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Busra tumbuh dalam lingkungan agamis. Namun, selama menjalani perkuliahan, dia telah mengadopsi nilai-nilai yang baru, sehingga dia berani melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Gaya berpacaran antara Busra dan Özcan cukup bebas. Keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Selama berpacaran, Busra dan Özcan jarang bertengkar. Keduanya cenderung memiliki pandangan yang sama terkait permasalahan hidup mereka. Mereka tak pernah berselisih karena mereka jarang berbeda pendapat. Namun, tiba-tiba saja masalah mulai datang ketika Busra menyadari kalau dia telah mengandung. Jadi pada bulan Maret 2025, Busra merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasa pusing dan mual. Busra menyadari kalau hal ini merupakan salah satu gejala seperti kehamilan. Dia pun mulai panik terlebih ketika ia menyadari kalau dia belum haid di bulan itu. Dia pun langsung membeli alat tes kehamilan dan melakukan tes. Hasil tes menunjukkan bahwa ia memang positif hamil. Dalam keadaan takut dan panik, Busra langsung pergi ke tempat kekasihnya untuk menyampaikan kehamilannya. Lalu, ternyata berbanding terbalik dengan Busra. Özcan terlihat jauh lebih tenang saat mendengarkan kehamilan pacarnya. Ia tidak panik ataupun takut, tapi malah memberikan solusi, yaitu untuk menikah dan membesarkan anak tersebut. Özcan merasa bahwa memang sudah waktunya dia memiliki anak. Jadi karena mereka sudah terlanjur berbuat, maka sudah sebaiknya mereka bertanggung jawab. Namun, hal ini tidak diterima dengan baik oleh Busra. Busra merasa bahwa ia masih terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Dia juga takut dengan reaksi orang tuanya jika mereka tahu bahwa dia telah hamil sebelum menikah. Hal itu merupakan aib dan akan membuat orang tuanya menjadi sangat malu. Busra tidak siap dengan semua itu dan mengusulkan untuk melakukan aborsi. Di negara Turki, aborsi legal dilakukan jika janin masih berusia di bawah 10 minggu. Oleh karena itu, janin yang ada di kandung Busra masih sangat muda. Belum terlambat bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Saat itulah, Özcan menegaskan bahwa aborsi bukanlah suatu pilihan. Özcan menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kejahatan dan tidak boleh dilakukan. Perbincangan mereka berakhir pada hari itu. Busra pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih dan bimbang. Sepanjang perjalanan pulang, Busra memikirkan apa yang harus dia lakukan.
Dan setelah menimbang berbagai hal, Busra mengambil sebuah keputusan berat. Busra menguatkan niatnya untuk memutuskan tetap melakukan aborsi tanpa sepengetahuan dari Ozcan. Singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, Busra baru saja selesai melakukan kegiatan kuliahnya. Dia berjalan keluar kampus menuju terminal bus. Dia berniat untuk mengunjungi pacarnya seperti biasanya. Saat itu dia ingin menemui Ozcan untuk mengatakan tentang aborsi yang ternyata sudah dia lakukan tanpa sepengetahuan dari Ozcan. Sebenarnya saat itu Busra merasa takut kalau Ozcan akan marah kepadanya. Namun ia masih meyakini kalau pacarnya ini bisa menerima keputusan tersebut. Dengan perasaan ringan dan penuh harapan, Busra menaiki bus menuju distrik Nazili yang berjarak sekitar 40 km dari kota Aydin. Saat itu bertepatan ketika beberapa hari lagi bulan puasa akan tiba. Sebuah bulan yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam termasuk Busra. Busra pergi menuju rumah Ozcan dengan berpikir bahwa ia akan menghabiskan akhir pekan di sana dan menjalani puasa pertama bersama Ozcan, seseorang yang sangat dia cintai. Busra berpikir bahwa semua masalah mereka sudah selesai dan mereka bisa menjalin hubungan yang tenang dan juga damai. Namun sayangnya, tidak satu pun harapan Busra ini bisa terwujud karena kepergiannya ke distrik Nazili itu adalah perjalanan terakhir dari hidupnya. Malam itu, di kamar kekasihnya sendiri, di dalam keheningan dan tanpa diketahui oleh orang lain, Busra telah meninggal dunia dengan sangat mengenaskan. Di tanggal 30 Maret 2025, sekitar pukul 7 pagi, Ozcan menelpon polisi Nazili dan melaporkan bahwa dia menemukan tubuh pacarnya tergeletak tak bergerak dan berlumuran cairan merah di tempat tidur miliknya. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung mendatangi kediaman Ozcan. Polisi tiba di sana. Saat mereka memasuki kamar Ozcan, polisi bergidik ngeri melihat jasad Busra di atas kasur. Saat itu Busra berada dalam posisi meringkuk serta ada banyak cairan merah di sekitaran dadanya. Tanpa berlama lagi, polisi langsung mengamankan TKP dan mencari barang bukti. Beberapa berpencar untuk memintai keterangan orang-orang di sekitar, termasuk juga Ozcan sebagai pacarnya. Sementara itu, jasad Busra langsung dibawa untuk diotopsi di Institut Kedokteran Forensik Aydin, Adnan Menderes University. Selama dimintai keterangan oleh polisi, Ozcan mengatakan kalau memang dia adalah pacarnya Busra. Dia juga menjelaskan kalau sebelumnya Busra datang dari distrik Nazili ke rumahnya pada hari Jumat. Saat itu mereka sempat bertengkar. Karena pertengkaran tersebut, Ozcan pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Busra seorang diri. Ozcan menambahkan ketika dia pergi dari rumahnya, Busra dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. Barulah setelah dirinya pulang ke rumah pada hari Minggu, Ozcan menemukan Busra sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Polisi ketika itu mendengarkan dan mencatat pernyataan dari Ozcan. Di hari tersebut, polisi sempat menduga kalau Busra telah melakukan aksi eksekusi diri. Namun mereka merasa aneh, jika memang Busra melakukan hal tersebut, maka seharusnya senjata yang ia gunakan bisa ditemukan di sekitaran TKP. Polisi tidak menemukan senjata apapun di sana, yang mana ini berarti kalau ada orang lain yang telah mengambil senjata itu dan menyingkirkan dari tempat tersebut. Kecurigaan polisi pun mulai beralih. Mereka berpikir bahwa ini adalah suatu kejahatan pengeksekusian. Saat itu kecurigaan terbesar jatuh kepada Ozcan, karena Ozcan sudah mengakui bahwa ia sempat bertengkar dengan korban. Maka polisi pun berpikir kalau Ozcan lah yang akan memiliki motif untuk menyakiti Busra. Selain itu, keyakinan polisi juga dikuatkan karena kejadian ini terjadi di rumah Ozcan, tempat yang paling familiar bagi Ozcan, sehingga akan mudah baginya untuk memanipulasi keadaan dan menyingkirkan barang bukti. Namun sayangnya, polisi saat itu belum menemukan bukti apapun untuk mendukung spekulasi mereka. Setelah beberapa waktu, sebuah kesaksian dari salah satu tetangga Ozcan memberikan pencerahan. Salah satu tetangga Ozcan mengatakan bahwa ia sempat mendengar suara pertengkaran dari kamar Ozcan pada malam tersebut. Dia juga mengatakan bahwa ia mendengar Ozcan memarahi kekasihnya
Pembicaraan itu diduga berkaitan dengan kehamilan, anak, dan juga aborsi. Kesaksian ini pun membuat polisi berpikir bahwa itu mungkin bisa menjadi motif dalam kejahatan ini. Mereka berspekulasi bahwa Bushra telah melakukan aborsi sedangkan Ozcan ingin memiliki anak, dan hal ini telah menjadi akar permasalahan mereka. Masih di hari yang sama ketika jasad Bushra ditemukan, di malam harinya polisi menangkap Ozcan sebagai tersangka utama pengeksekusian terhadap Bushra. Mereka membawa Ozcan untuk ditahan sambil dilakukan investigasi lebih lanjut. Setelah Ozcan ditangkap, polisi kembali melakukan pencarian menyeluruh di rumah Ozcan. Pencarian mereka kali ini membuahkan hasil di mana polisi menemukan sebuah senjata api yang disembunyikan di bawah kasur. Polisi pun langsung mengirim senjata itu untuk dianalisis lebih lanjut. Selain menemukan senjata, polisi juga menemukan bukti baru berupa hasil otopsi Bushra. Hasil otopsi ini menunjukkan bahwa penyebab meninggalnya Bushra adalah luka tembak di dadanya. Berdasarkan luka itu, pihak forensik memperkirakan bahwa dia ditembak dari jarak dekat. Tidak ada bekas luka tanda perlawanan di tubuh Bushra. Namun, posisi saat Bushra ditemukan menunjukkan bahwa dia sedang mencoba melindungi diri ketika kejahatan tersebut terjadi. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan bahwa memang benar Bushra baru saja beberapa minggu sedang mengandung. Namun janin tersebut sudah tak ada lagi di dalam perutnya. Setelah proses otopsi selesai, tubuh Bushra dibawa pulang oleh keluarganya. Mereka membawa Bushra kembali ke kampung halaman mereka di kota Gaziantep untuk segera dilakukan proses pemakaman. Keluarga Bushra dan teman-temannya berkumpul dalam prosesi pemakaman Bushra. Mereka mengantarkan kepergian Bushra sambil menangis histeris. Mereka masih tak menyangka Bushra yang masih muda harus pergi meninggalkan mereka secepat ini. Keluarga Bushra sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka marah dan menuntut keadilan untuk Bushra. Mereka berharap pelaku akan diberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Ketika keluarga Bushra mengadakan pemakaman, sebuah fenomena aneh terjadi di internet. Media menyiarkan berita ini dan banyak tanggapan dari berbagai pihak muncul, mulai dari kecaman terhadap Ozcan sampai dukungan terhadap keluarga Bushra. Selain itu, muncul juga sebuah tanggapan yang tidak terlalu etis, yaitu adanya dukungan terhadap Ozcan. Di akun Instagram Ozcan tiba-tiba dibanjiri komentar dukungan yang kebanyakan berfokus pada penampilannya. Komentar-komentar ini berisi kata-kata seperti "kamu terlalu tampan untuk mendekam di penjara", dan komentar lainnya juga berbunyi seperti ini: "Bisakah aku mengunjungimu di penjara nanti?" Komentar-komentar seperti ini tentu sangat tidak etis dan berpotensi memberikan lebih banyak luka kepada keluarga korban. Namun untungnya, di saat yang bersamaan ada banyak komentar-komentar dukungan untuk keluarga Bushra. Di media sosial Instagram, beberapa orang membagikan foto Bushra dan menuntut keadilan untuk wanita tersebut. Mereka menyerukan doa dan harapan untuk Bushra agar keluarga Bushra bisa melewati semua kesedihan ini. Kasus ini masih berlanjut dan proses peradilan masih berjalan. Jika nanti Ozcan terbukti bersalah, kemungkinan hukuman yang akan dia terima adalah penjara seumur hidup. Bushra telah tiada, kini ia tak akan bisa lagi meneruskan pendidikan dan meraih mimpinya. Akhir hidup Bushra seakan menjadi sebuah ironi ketika ia mengambil keputusan berat yang sulit dilakukan dengan harapan bisa melanjutkan hidup. Namun sayangnya yang terjadi malah dia kehilangan hidupnya untuk selama-lamanya. Hidup Bushra telah direnggut secara paksa dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kenangan. Memori akan dirinya akan disimpan rapi oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Mari kita doakan semoga Bushra dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan semoga keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan agar dapat melewati kesulitan ini. Dan untuk kita semua pendengar kisah, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil dari kisah ini.